Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang akan dijadikan tumbal pesugihan. Dan bagaimana nanti solusi supaya orang yang sudah akan dijadikan tumbal pesugihan itu bisa terhindar. Nah, jadi itu ya. Memang kalau kita pikir sekarang ini kan sudah zaman modern. Bisa dikatakan juga zaman digital. Tetapi praktek-praktek mencari kekayaan dengan cara pesugihan ini masih banyak. Jadi jangan dikira tidak ada, masih banyak. Ada yang menggunakan pesugihan kandang bubrah, ada pesugihan Nyi Blorong, ada pesugihan babi ngepet, ada pesugihan buto ijo, ada pesugihan Dewi Lanjar, masih banyak lagi. Dan biasanya orang yang mencari kekayaan dengan jalan pesugihan ini ada yang nantinya itu imbalannya adalah nyawa. Dan kadang-kadang yang dijadikan tumbal nyawa itu di samping anggota keluarganya sendiri itu ada juga yang orang lain atau karyawan ataupun anak buah orang yang mengambil pesugihan itu juga ada, dan itu banyak sekali. Makanya panjenengan tetap harus hati-hati dan waspada. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya orang yang akan dijadikan tumbal pesugihan itu. Nah, seumpama begini. Panjenengan itu punya bos. Tetapi kalau dilihat dari usahanya dan penghasilannya kok tidak imbang sama sekali. Wong panjenengan ini sebagai anak buahnya atau karyawannya kan secara otomatis sedikit banyak tahu. Nah, panjenengan juga harus waspada di sini, hati-hati. Kalau ada ciri-ciri semacam ini. Nah, ini ciri yang pertama begini. Biasanya orang yang akan dijadikan tumbal pesugihan itu asal mulanya kan sehat ini, tidak ada penyakit apa-apa. Tahu-tahu itu jadi gila atau linglung. Nah, ini tanda yang pertama. Jadi gila atau linglung secara mendadak atau tiba-tiba. Ini harus panjenengan waspada dan hati-hati kalau sudah seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, biasanya orang yang sudah gila ataupun linglung itu tadi, dia itu sering menjerit-jerit karena apa? Ketakutan. Karena ketakutan melihat hal-hal gaib yang menyeramkan. Nah, ini. Jadi kalau sudah semacam itu harus tambah hati-hati. Melihat secara langsung hal-hal gaib yang menakutkan. Jadi panjenengan itu langsung ketakutan terus. Dan itu juga bisa lewat mimpi. Jadi dalam mimpi juga diteror, di dalam kehidupan nyata juga melihat hal-hal yang menakutkan dan menyeramkan. Nah, ini. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah biasanya langsung sakit mendadak. Nah, langsung sakit mendadak dan sakitnya parah. Ini loh. Padahal tidak ada gejala.
Awal mulanya sehat-sehat saja, tidak ada gejala penyakit apa-apa, tahu-tahu sakit mendadak dan parah. Nah, ini panjenengan harus berhati-hati. Ini juga salah satu tanda kalau panjenengan itu bisa akan dijadikan oleh tumbal pesugihan oleh orang yang mengambil pesugihan itu tadi. Kemudian ini ciri yang nomor 4 adalah biasanya nafsu makannya itu besar. Nah, jadi seperti orang kesurupan, makan itu tidak ukuran. Itu biasanya berlangsung 3 hari sampai 7 hari biasanya. Itu nafsu makannya besar. Dan setelah itu biasanya langsung meninggal. Nah, ini. Dan yang perlu diwaspadai lagi adalah cara. Jadi ini kan kita sudah tahu nih. Kalau sudah tahu tanda atau ciri semacam ini biasanya pelaku pesugihan itu panjenengan juga harus tahu bahwa pelaku pesugihan itu cara untuk mencari calon tumbal. Nah, ini menggunakan cara-cara tertentu. Caranya biasanya pelaku pesugihan itu untuk mencari calon tumbal ini biasanya caranya semacam ini. Pertama, itu biasanya si pelaku pesugihan itu tadi biasanya memberikan makanan kepada orang yang ditarget itu tadi atau calon tumbal itu tadi. Dan biasanya itu makanan yang enak-enak untuk menarik dulu. Apalagi ini orang yang mencurigakan, yang panjenengan curigai orang ini memang mengambil pesugihan. Kok tahu-tahu itu baik, memberikan makanan terus kepada panjenengan. Lah ini juga harus hati-hati. Bukan berarti panjenengan langsung suudon, tetapi harus waspada dan hati-hati. Nah, ini beda ya. Dan kemudian cara yang kedua biasanya yang dilakukan oleh orang yang mengambil pesugihan itu tadi untuk mencari calon tumbal, itu biasanya memberikan uang banyak. Ah, ini. Kadang-kadang itu anak buahnya yang biasanya itu kerjaannya cuma gajinya 1 bulan itu biasanya mendapatkan seumpama 2,5 juta atau 3 juta seumpama ya, seumpama 3 juta per bulan. Lu tahu-tahu bosnya itu baik banget, panjenengan itu diberi bonus yang tidak ukuran. Kadang-kadang langsung ditambah 5 juta, ditambah 10 juta. Nah, itu panjenengan juga harus hati-hati. Jadi itu untuk menarik sebenarnya, untuk menarik dulu. Supaya panjenengan itu tambah percaya sama orang yang memberikan atau yang mengambil pesugihan itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah biasanya orang itu memberikan wadal ataupun sajen-sajen di tempat-tempat tertentu. Nah, ini biasanya di tempat-tempat keramat, itu entah itu bunga, entah itu sesajen dupa-dupa yang lain, itu di tempat tertentu. Itu artinya memang orang tersebut sudah siap-siap untuk mencari calon tumbal. Jadi panjenengan harus hati-hati. Nah, setelah mengetahui ini, bagaimana cara menghindarinya supaya panjenengan yang sudah ditarget untuk menjadi tumbal pesugihan itu tadi bisa terhindar? Cara yang pertama, kalau panjenengan itu biasa diberi makanan oleh si calon si pengambil pesugihan, maka panjenengan biasakanlah sebelum makan yang diberikan oleh yang mengambil pesugihan itu tadi dengan membaca doa. Nah, ini sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Panjenengan harus berdoa dulu. Nah, nanti terus panjenengan tenang dulu. Ketika panjenengan sudah curiga, panjenengan tenang dulu, dilihatin dulu makanan itu sambil berdoa. Nanti pasti ada sinyal kok. Kemudian yang selanjutnya, kalau memang uang yang diberikan itu tadi kok tidak masuk akal,
terhadap panjenengan, ya panjenengan tolak saja, jangan diterima uangnya. Kalau diberi uang oleh orang yang mengambil pesugihan itu tadi. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian yang cara selanjutnya adalah ini yang paling penting. Jadi sebelum makan, jadi seumpama ini diberi makanan oleh si yang mengambil pesugihan ya. Setelah panjenengan membaca doa, panjenengan gosok tangannya panjenengan begini. Gosok. Ini kan biasanya bunyi. Kalau normal, ini ada bunyi suara. Nah, kalau panjenengan gosok tangannya panjenengan semacam ini dan tidak ada bunyinya, ini panjenengan harus hati-hati. Artinya ilmu daripada pesugihan tadi itu sudah masuk kepada panjenengan. Makanya jangan dimakan makanan kalau sudah semacam itu. Ya. Bunyi, pasti bunyi kalau yang normal, yang tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau memang ditarget, ini tidak bunyi, panjenengan tidak merasa, tidak ada bunyinya apa-apa. Nah, ini yang paling kelihatan sekali dan paling mudah untuk orang awam pun bisa melakukan hal itu. Nah, itu caranya ya. Jadi jangan dimakan kalau sudah semacam itu. Kemudian selanjutnya, kalau panjenengan berada di tempat yang keramat ataupun mungkin di salah satu kamar orang yang mengambil pesugihan itu tadi kok ada dupa-dupa, menyan ataupun apa segala macam ya, panjenengan jangan ngomong yang jorok-jorok atau menantang segala sesuatu. Panjenengan diam saja, intinya panjenengan menghindar saja. Jangan menantang ya, jangan menantang. Karena apa? Ini hubungannya ini dengan urusannya dengan goib. Harus berhati-hati betul. Dan yang paling penting yang selanjutnya adalah di hari kelahiran panjenengan. Ini penting sekali. Di hari kelahiran panjenengan, panjenengan berpuasa. Nah, apalagi terutama pas di hari weton panjenengan berpuasa. Ini adalah cara yang paling ampuh untuk menghindarkan diri dari tumbal pesugihan tadi. Karena apa? Ketika di hari kelahiran panjenengan, seumpama begini, hari kelahirannya panjenengan itu seumpama Minggu Pon. Pas hari Minggu, entah minggu apa saja, itu panjenengan berpuasa. Pas hari lahirnya. Lah pas nanti di Minggu Pon, panjenengan juga berpuasa lagi, itu lebih bagus. Pas hari weton. Jadi pas hari lahir dan pas hari weton. Ini lebih bagus. Karena apa? Dengan panjenengan berpuasa weton dan berpuasa hari lahir, ini sedulur papat panjenengan yang menjaga panjenengan siang dan malam akan bereaksi dengan sendirinya. Pasti akan membentengi diri panjenengan. Itu secara otomatis. Dan yang paling penting, yang nomor 5 yang selanjutnya adalah panjenengan harus selalu mendekatkan diri panjenengan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang beragama Islam, ya menjalankan semua perintah agama dan menjauhi semua larangan. Banyak berwirid, banyak berzikir, terutama ayat kursi, itu juga bisa untuk membentengi diri panjenengan. Kalau Jawa dengan caroko walik itu juga bisa, setiap menjelang maghrib, mau maghrib membaca caroko walik, itu juga paling ampuh untuk bisa terhindar daripada tumbal, menjadi calon tumbal pesugihan, supaya terhindar dari tumbal pesugihan itu tadi. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir, tetap harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, harus bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena bagaimanapun juga tiada daya dan kekuatan, hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa.
Jadi itu bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan keluarga kula panjenengan semuanya terhindar daripada hal-hal yang kurang baik semacam ini. Mudah-mudahan selamat semuanya dan tidak ada aral melintang apa-apa, dan selalu dijauhkan dari godho rencono, dari balak, terutama dari praktek-praktek yang bisa menjadikan panjenengan sebagai tumbal pesugihan. Mudah-mudahan kita semuanya terhindarkan dari itu semua. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur yang mungkin pernah mengalami tanda-tanda ataupun ciri-ciri semacam ini, silahkan berbagi pengalaman di kolom komentar dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.